Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lahum wa junubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala sepatutnya lah kita panjatkan setiap saat, karena demikian besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita setiap saat. Nikmat umur, nikmat ruang, nikmat kesempatan, nikmat udara yang kita hirup, nikmat iman dan Islam. Kita tidak bisa membayangkan kalau kita dilahirkan di negara komunis, atau kita dilahirkan di negara India yang penduduknya mayoritas Hindu, atau kita dilahirkan di negara Amerika Serikat yang penduduknya mayoritas beragama Protestan, atau kita dilahirkan di negara-negara Eropa yang penduduknya beragama Katolik. Kita tidak bisa membayangkan apakah kita sudah mendapat hidayah atau belum. Kita sangat beruntung karena dilahirkan di Indonesia yang 85% penduduknya adalah beragama Islam, sehingga secara otomatis ketika kita dilahirkan kita sudah mendengar kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga besarnya, kepada para sahabatnya, dan kepada pengikutnya sampai di akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita di hari yaumil akhir nanti mendapat syafaat dari beliau. Hadirin yang berbahagia, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala membagi manusia menjadi 3 golongan, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 20. Ayat 1 sampai 5 sebagaimana yang sering kita baca ketika kita membaca surat Yasin dan tahlilan. Kemudian ayat 6 dan 7 itu yang berkaitan dengan orang-orang kafir, dan ayat yang ke-8 sampai ke-20 itu adalah ayat yang berkaitan dengan orang munafik.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Allah Subhanahu wa taala sendiri bersaksi, bukan Nabi Muhammad. Allah yang mengatakan bahwa mereka orang munafik yang mengaku percaya beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma hum bimu'minin. Mereka sesungguhnya tidak beriman. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan orang-orang munafik ini sampai ada surah Al-Munafiqun yang jumlahnya ada 11 ayat. Secara statistik, penduduk Indonesia yang berjumlah 270 orang, itu 85% itu adalah ber-KTP Islam, dan 15% itu adalah terdiri dari orang-orang kafir. Yang 85% itu ber-KTP Islam, tapi secara statistik juga hanya 35% yang secara konsisten menjalankan akidahnya, menjalankan kewajiban-kewajiban seperti tuntunan Rasulullah dan meninggalkan semua larang-larangannya. 35%. Pertanyaannya, kemana yang 50%? Yang 50% itu akan kita kategorikan sebagai apa? Saya tidak bisa menjustifikasi mereka sebagai orang-orang munafik. Kadang-kadang kita menyebut mereka orang kejawen. Bukan kejawen. Mereka ber-KTP Islam tapi tidak menjalankan perintah-perintah agamanya. 50%. Nah, apa yang terjadi dampaknya terhadap negara kita? Negara kita itu yang diproklamasikan dengan nilai-nilai agama, dengan nilai-nilai Islam. Berdirinya negara Indonesia itu adalah berkat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cermati satu persatu ayat-ayat yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, saya terus terang ngeri. Seolah-olah tidak percaya kalimat itu diciptakan oleh manusia. Kalimat-kalimat itu dibuat oleh para kiai pada saat itu, dan mereka tentu mendapat bimbingan daripada malaikat untuk membuat naskah proklamasi pembukaan Undang-Undang Dasar 45 tersebut. Negara Indonesia didirikan di atas fondasi Islam. 50% sekarang penduduknya Islam abangan, ya, saya katakan Islam abangan. Ketika Indonesia merdeka, Indonesia ini seolah-olah betul-betul menjadi negara Islam, walaupun tidak secara real dinyatakan Indonesia itu negara Islam, tapi Undang-Undang Dasar 45 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu diliputi oleh nuansa keislaman. Nah, perkembangan selanjutnya terjadi tragedi tahun 98.
tragedi 98 kita mengharapkan sesungguhnya Indonesia itu akan menjadi negara yang lebih baik dengan adanya era reformasi. Tetapi apa yang terjadi? Umat Islam lengah umat Islam, sehingga sejak tahun 98 sampai sekarang hampir semua produk peraturan perundang-undangan bernuansa non-Islam. Padahal 75% anggota DPR RI itu adalah berKTP Islam. Kenapa semua produk atau hampir semua produk peraturan perundang-undangan tidak bernuansa Islam? Jawabannya adalah yang 50% tadi. Mereka memang berKTP Islam, tapi sesungguhnya mereka tidak memahami apa itu Islam. Lalu apa kewajiban kita? Kewajiban kita sebagai umat Islam di dalam salah satu hadis disebutkan, hadis Muslim, balighul anni walau ayah, hadis yang sangat pendek sekali, tapi hadis ini adalah merupakan fondasi kita untuk berdakwah. Kemudian juga di dalam surat Ali Imran, ayat 110, yang disebutkan bahwa kewajiban umat Islam itu adalah mendakwahkan hal-hal yang baik dan mencegah kemungkaran. Itu adalah perintah yang tercantum di dalam surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang artinya kalian adalah umat yang terbaik, kata Allah. Umat Islam itu umat terbaik. Umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan di dalam kitab Injil dan di kitab Taurat bahwa umat Musa dan umat Isa itu orang terbaik. Tidak. Hanya umat Muhammad yang disebutkan kuntum khairu ummatin. Nah, apa tugasnya sebagai kuntum khairu ummatin tadi? Ta'muruna bil ma'ruf, kemudian wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kita disuruh atau diwajibkan untuk berdakwah melalui firman Allah ini. Semua yang ada di ruangan ini punya kewajiban untuk berdakwah, yaitu mengajak orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran. Nah, bagaimana caranya untuk berdakwah? Itu sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Rasulullah SAW dulu pada waktu awalnya berdakwah itu juga tidak hafal Al-Quran. Al-Quran belum diturunkan 30 juz pada saat itu, ya. Pada awalnya Rasulullah SAW itu berdakwah hanya mengajarkan ketauhidan Tuhan,
mengajarkan bahwa Tuhan itu Esa, mengajarkan Tuhan itu Allah, dan mengajak berbuat baik dan meninggalkan hal-hal yang bersifat mungkar, keburukan. Nah, itulah yang menjadi fondamen kita untuk berdakwah surat tadi. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan di dalam berdakwah itu, ya? Berdakwah itu tidak menunggu kita menjadi kiai. Berdakwah tidak harus menunggu kita menjadi ustaz. Ingat, tanggung jawab kita 50 juta umat Islam Indonesia itu masih Islam abangan, dan mereka harus kita ajak berbuat Islam yang sesungguhnya. Maka setiap orang yang kira-kira 35% tadi jumlahnya itu harus menjadi juru dakwah. Nah, bagaimana cara berdakwah? Ini adalah salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu man ra'a minkum munkar, barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka dia harus mencegah dengan tangannya. Biyadihi di sini tangan, tapi pengertiannya bukan tangan, dengan kekuatan. Kalau pemerintah, ya menerjunkan angkatan perangnya, tentara dan polisi, ya. Kalau kampus, ya menerjunkan satpamnya, ya. Jadi kalau ada kemungkaran di kampus ini, wajib itu dicegah dengan cara kekuatan. Nah, fa illam yastati fa bil lisani. Jadi kalau tidak bisa menggunakan kekuatan, maka lakukanlah dengan lisan. Termasuk dalam lisan itu tulisan. Tulisan bapak-bapak di WA, ya. Itu adalah bagian dari dakwah kalau dia berisi dakwah. Jadi jangan sungkan-sungkan memforward kalau ada berita-berita mengenai dakwah. Karena begitu kita memforward berita mengenai dakwah, teruskan, kita dapat pahala dakwah. Nah, kemudian yang terakhir, fa illam yastati fa bil qalbi. Kalau tidak bisa, tidak mampu dengan lisan dan tulisan, maka dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman, kata Rasul. Kita tidak mau disebutkan lemah iman, ya, lemah akal, lemah pikiran, tidak mau, ya. Nah, bagaimana di dalam implementasinya dakwah itu? Nah, ini di kampus, ya. Mahasiswa itu diajak temannya ke masjid. Begitu terdengar suara azan, ayo kita ke masjid. Itu bagian dari dakwah. Seorang dosen, begitu terdengar azan, dia bilang, kita berhenti ya kuliah karena sudah azan, sudah tiba, mari kita ke masjid. Itu adalah bagian dari dakwah. Dakwah itu kadang-kadang tantangannya besar, ya.
Dan memang sejak zaman Rasulullah SAW dulu, dakwah itu tantangannya besar. Suatu ketika Rasulullah SAW dengan seorang sahabat itu pergi berdakwah di sekeliling kota Madinah. Apa yang diterima oleh Nabi kita, beliau dilempari oleh tai dan batu. Bisa dibayangkan ya, sehingga mukanya berdarah-darah, badannya berdarah-darah. Kemudian beliau bersama dengan sahabatnya duduk di bawah pohon korma karena kelelahan. Datanglah seorang dari kaum kafir Quraisy yang kebetulan juga masih ada hubungan dengan Rasulullah, mengantarkan buah korma untuk Rasulullah, sehingga membuat beliau badannya segar kembali. Dan kemudian pada saat itu turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril menawarkan kepada Rasulullah SAW, "Hai Rasulullah," katanya, "kamu mau nggak saya balikan itu negeri orang-orang kafir itu, yang kita sebut likuifaksi, ya, likuifaksi itu yang terjadi di Sulawesi Utara itu, ya, Sulawesi Tenggara, ya, tanah tenggelam dengan manusia-manusianya dan semua rumah-rumahnya tenggelam." Itu ditawarkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Tapi memang Nabi kita itu akhlaknya sangat mulia. Dia bilang, jangan Jibril, katanya. Saya hanya berdoa saja, katanya, supaya mereka bertaubat dan beriman. Jadi tantangan untuk berdakwah itu besar. Ya, di negeri kita ini, negeri Indonesia ini, ya, tantangan berdakwah itu dengan segala macam upaya dilakukanlah pemutarbalikan. Ya. Memang Rasulullah SAW dalam salah satu hadis disebutkan bahwa pada akhir zaman nanti umat Islam itu seperti buih-buih sabun. Mereka secara kuantitas besar seperti kita, 75% penduduk Indonesia itu Muslim, tetapi secara kualitas terombang-ambing. Apalagi kita dipecah belah, diadu domba. Kelompok ini memfitnah kelompok itu memfitnah kelompok yang lain. Memang sengaja diciptakan. Dan slogan-slogan seperti intoleransi dibangun, dikembangkan. Sedikit kita bicara, oh itu manusia tidak toleransi. Kemudian mengungkit lagi prinsip rahmatan lil alamin. Orang non muslim, kalian kan prinsipnya rahmatan lil alamin. Kenapa kalian tidak menghargai kami, kata mereka. Jadi memutarbalikkan ayat-ayat Allah. Kemudian juga masalah gender diangkat, ya. Ini mahasiswa, kalau kalian ingin sekolah di luar negeri dapat beasiswa, judul tesis atau disertasi kalian itu kalau mengenai gender cepat diterima, ya. Padahal di dalam Islam gender itu sudah diatur. Tidak ada persamaan hak antara perempuan dan laki-laki. Imam itu adalah laki-laki, bukan perempuan. Itu sudah tegas di dalam Al-Quran. Dan tidak berarti kita melecehkan perempuan. Dan akhirnya saya ingin mengutip salah satu ayat yang berkaitan dakwah ini, ya.
Ayat juga yang tercantum di dalam surah Ali Imran ayat 142, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazi jahadu minkum wa ya'lamis sabir. Artinya, apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Apakah kalian mengira akan masuk surga? Padahal Allah belum mengetahui di antara kalian siapa yang sudah berjihad. Jihad itu tidak berarti harus berperang, membunuh orang kafir, tidak. Berdakwah itu adalah berjihad. Menuntut ilmu itu adalah berjihad. Melayani orang dengan baik itu petugas kampung, itu adalah jihad, petugas kampus. Jadi jihad itu bisa diterapkan dalam segala aspek, terutama di dalam dakwah. Ya, di dalam dakwah. Demikian saya kira yang bisa saya sampaikan khutbah singkat pada hari ini. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu quli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.